kami sekalian, kembali lagi bertemu dengan Ibu EKG dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan. Nah, hari ini seperti biasa, Ibu akan awali pertemuan kita dengan menyampaikan satu kata bijak yang harapannya dapat memotivasi kamu sekalian. Nah, kata bijak kita pada hari ini, hiduplah seperti sebuah lensa kamera yang fokus pada objeknya. Untuk bisa sukses, kamu harus fokus kepada tujuanmu. Abaikan semua hal yang mengganggu, menghambat, dan menjadi batu sandungan untukmu boleh meraih kesuksesanmu. Sama seperti hari ini, Ibu harap kamu yang ada di rumah kamu masing-masing bisa fokus mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, karena untuk boleh sukses, kita butuh usaha dan proses. Kesadaran berbangsa dan bernegara dan penegakan hak-hak bangsa. Nah, yang pertama ada namanya pergerakan nasional. Ini dia gambar dari organisasi Budi Utomo. Ada tokohnya, kemudian logo atau simbol dari organisasi Budi Utomo. Nah, sejarah pergerakan nasional Indonesia itu diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan diakhiri dengan pecahnya Perang Pasifik yang memulai masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Pergerakan nasional dapat dikatakan juga sebagai fenomena sejarah yang kemunculannya didorong oleh faktor internal dan eksternal yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang pertama kita bahas ada aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi, nasionalisme adalah bentuk reaksi terhadap kolonialisme dan sistem eksploitasi. Contohnya, aktivitas yang dilakukan oleh Serikat Islam atau SI yang mempunyai tujuan meningkatkan perekonomian rakyat dengan memajukan perdagangan dan melawan dominasi saudagar Tionghoa dalam kegiatan perdagangan pada saat itu. Nah, demikian juga Budi Utomo yang mencantumkan perbaikan ekonomi dalam program kerjanya. Bahkan di dalam setiap kongresnya, Budi Utomo selalu melancarkan kritik terhadap pemerintah kolonial perihal kondisi ekonomi rakyat yang dibelenggu pada masa itu, seperti upah yang sangat rendah, ada kerja paksa, kemudian sewa tanah yang tinggi. Nah, berikutnya ada aspek sosial. Pergerakan nasional dipandang sebagai proses sosial yang kemunculannya tidak dapat dicegah dan akan berhenti jika kolonialisme lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah pergerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Contohnya, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa yang memandang pendidikan sebagai aspek sosial yang penting. Nah, pendudukan menjadi bagian dari pergerakan nasional yang dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dia contoh gambar dari para pelajar Stopia yang telah tergabung dalam organisasi Budi Utomo. Nah, berikutnya ada aspek kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme masih sempit dan bersifat kedaerahan. Misalnya, ada organisasi yang bernama Jong Ambon, Pasundan, Rukun Minahasa. Dari gelarnya saja kita ketahui bahwa organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan, khusus untuk rakyat Jawa, khusus untuk rakyat Ambon itu disebut organisasi Jong Ambon, kemudian Pasundan, dan Minahasa. Namun pandangan ini kemudian akhirnya berubah ketika mulai timbul perbedaan cara pandang terhadap kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang datang dari Barat. Nah, golongan konservatif nantinya menolak unsur budaya Barat dan mempertahankan budaya Jawa. Sedangkan golongan progresif
itu adalah kelompok yang menerima budaya barat dan menginginkan adanya perubahan. Jadi nanti dalam bidang kebudayaan ada dua muncul kelompok, yaitu golongan konservatif yang bersifat statis karena ingin mempertahankan budaya aslinya yaitu budaya Jawa, sedangkan golongan progresif adalah kelompok dinamis yaitu menerima perubahan dan masuknya budaya barat. Aspek politik. Nah, aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Nah, melalui Volksraad ini diharapkan keinginan politik organisasi tersebut dapat disalurkan secara resmi kepada pemerintah kolonial. Jadi kalau di kehidupan kita yang sekarang ada namanya MPR, kemudian ada DPR, maka di zaman kolonial Belanda itu dijuluki sebagai Volksraad atau Dewan Rakyat yang memang tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemimpin. Di saat itu dipimpin oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat yang kita kenal sekarang mulai dibentuk sejak adanya pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini dia contoh gambar ketika diadakan sidang Volksraad atau Dewan Rakyat. Nah, pengalaman-pengalaman yang kemudian diperoleh nanti melalui Volksraad inilah yang semakin menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya kerjasama melalui sebuah wadah untuk menyusun kekuatan rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu periode dan strategi organisasi pergerakan. Kalau berbicara mengenai strategi, artinya di sini ada ide-ide yang dimunculkan dalam membentuk suatu wadah yang nantinya berujung kepada suatu lembaga atau kelompok. Nah, perkembangan nasionalisme di Indonesia itu mencapai kemajuan saat organisasi Budi Utomo terbentuk di tahun 1908. Perkembangan nasionalisme Indonesia kemudian nantinya terbagi ke dalam 4 periode. Nah, ada dia periode organisasi moderat dan kooperatif. Kemudian ada organisasi kebangsaan dan politik. Selanjutnya ada periode radikal dan periode bertahan. Mari kita bahas satu persatu dan khusus hari ini di pertemuan kita ini kita bahas organisasi moderat dan kooperatif. Nah, dalam organisasi moderat dan kooperatif ini yang pertama kita bahas ada Budi Utomo. Tapi jauh sebelum kita bahas organisasi Budi Utomo, kita harus mengetahui apa arti moderat, apa pula arti kooperatif. Nah, moderat artinya adalah hubungan kerjasama melalui bidang ekonomi. Dan kooperatif itu artinya lebih ke mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Jadi, ketiga organisasi yang termasuk dalam organisasi moderat kooperatif itu adalah organisasi Indonesia yang mau bekerja sama dengan Belanda. Sekalipun kita bilang mau bekerja sama dengan Belanda, tapi sebenarnya mereka sedang menyusun rencana untuk memerdekakan Indonesia. Jadi sebenarnya bekerja sama dengan Belanda adalah taktik bagi mereka supaya mereka jauh dari kata pemberontakan. Karena saat itu ketika kita tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda, kita disebut sebagai lawan mereka atau pemberontak mereka. Nah, pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priai Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan barat. Golongan priai artinya golongan bangsawan kelas rendah. Nah, jadi organisasi ini berguna untuk menyekolahkan anak bangsawan kasta rendah supaya bisa mendapat pendidikan barat. Budi Utomo ini bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya sebenarnya untuk memajukan Indonesia melalui pendidikan dengan cara menghimpun semua pelajar untuk menyatukan aspirasi perihal memerdekakan Indonesia. Nah, jadi sampai hari ini untuk mengapresiasi atau menghargai jasa organisasi Budi Utomo,
yang dibentuk tanggal 20 Mei 1908, maka sampai hari ini kita peringati Hari Kebangkitan Nasional yaitu tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Hari yang sama dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, berikutnya ada organisasi moderat kooperatif lainnya, ada Sarekat Islam. Kalau sudah berbicara Sarekat Islam, maka berkaitan selalu pastinya dengan masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk juga bergabung orang umum. Nah, pada tahun 1911 di Solo berdiri organisasi sejenis pendirinya, yaitu pengusaha batik yang bernama Ki Haji Samanudin yang diberi nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Kalau di Surabaya, Sarekat Dagang Islam dipimpin oleh Cokro-Minoto dan tujuannya sama. Sarekat Islam ini bertujuan untuk mengenalkan agama Islam dan juga memajukan perdagangan Islam di Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka melalui bidang ekonomi. Nantinya ada banyak kisah panjang dari organisasi Sarekat Islam karena Sarekat Islam nantinya terbagi menjadi dua. Ada SI merah, ada SI putih. SI merah artinya Sarekat Islam Merah yang berhaluan komunis. Kemudian ada Sarekat Islam Putih yang berhaluan nasionalis. Nah, jadi nanti panjang ceritanya mengenai Sarekat Islam. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, kemudian ini dia tokoh dari Ki Haji Samanudin. Dan organisasi moderat kooperatif yang terakhir ada organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Nah, asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif, artinya dia tidak bergerak dalam bidang politik, tapi mau bekerja sama dengan Belanda. Karena pada zaman Belanda, tokoh-tokoh ulama itu merupakan orang-orang yang dibebaskan oleh Belanda untuk mendirikan organisasi. Karena bagi mereka, tokoh-tokoh ulama adalah sosok tokoh yang sangat menentang kekerasan dan peperangan. Jadi dibebaskan untuk membentuk organisasi. Nah, jadi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi Islam yang mau bekerja sama dengan Belanda. Nah, Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang kerohanian atau agama dan berharap mampu menghimpun semua anggotanya untuk membantu memerdekakan Indonesia. Nah, jadi sampai saat ini pun Muhammadiyah masih ada di Indonesia, ya, dan memang sangat memegang berperan penting, lebih tepatnya dalam teman-teman kita yang menganut agama Islam. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita mengenai organisasi moderat dan kooperatif dan juga cikal bakal munculnya nasionalisme Indonesia dalam bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dari pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kamu sekalian dan anak-anak kami dapat mengambil hal-hal yang berbau positif ataupun hikmat dari setiap pembelajaran kita di setiap minggunya. Dan jangan lupa tetap catat materinya, kamu cicil, kemudian kerjakan tugasnya, karena nanti di bulan April ini pun kita masih akan ke sekolah mengantarkan catatan dan tugas. Dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak supaya tetap dalam kondisi fit sehingga minggu depan pun kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran kita berikutnya. Tetap semangat dan Ibu ucapkan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina, Tuhan Yesus memberkati kita semua.